Kalau kamu suka kisah perjuangan penuh aksi dan haru seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Kisah-kisah nyata menggetarkan hati seperti ini akan terus hadir di channel ini. Namanya Farid Ramadan, usia 24 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa pesisir di Bangkalan, Madura. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari, tapi sorot matanya penuh semangat. Sejak kecil, Farid terbiasa hidup tanpa kemewahan. Ayahnya seorang nelayan yang hilang saat melaut ketika Farid masih duduk di kelas 5 SD. Sejak hari itu, ibunya, Bu Asyah, mengambil alih segalanya. Menjual nasi jagung di pasar, menyulam untuk tetangga, dan membesarkan 3 anak seorang diri. Farid tumbuh jadi anak keras kepala, bukan karena nakal, tapi karena terbiasa bertahan. Ia tak takut gelombang laut, tak gentar dengan ancaman preman pasar, dan dikenal di desanya sebagai pemuda, berani mati tapi tak suka cari ribut. Ia lulusan SMA, tapi tak punya biaya kuliah. Sehari-hari ia membantu nelayan atau jadi kuli bangunan musiman. Namun, hidup makin sulit. Ibunya mulai sering sakit. Adik bungsunya butuh biaya sekolah. Farid merasa waktu berjalan tanpa ampun, dan ia masih terjebak di tempat yang sama. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Ingin membuktikan bahwa anak kampung seperti dia juga bisa mengangkat derajat keluarga. Suatu hari, seorang pria datang ke warung kecil tempat Farid biasa nongkrong. Namanya Pak Surya, berpakaian rapi, bertutur manis. Ia menawarkan kesempatan kerja ke Taiwan sebagai operator pabrik. Gaji 10 juta sebulan, tempat tinggal gratis, makan ditanggung. Kamu kuat, cocok untuk kerja di sana, katanya sambil tersenyum. Farid tergoda. Tawaran itu seperti jalan terang. Tanpa pikir panjang, ia menjual sepeda motor satu-satunya untuk bayar uang administrasi. Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan menyeretnya ke dalam kegelapan paling kelam dalam hidupnya. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya, memeluk adik-adiknya, dan berkata, "Farid akan pulang bawa uang banyak. Ibu nggak usah kerja lagi, doakan aku selamat." Ia tak tahu bahwa yang menunggunya di ujung sana bukan pabrik, tapi neraka bernama perdagangan manusia. Hari keberangkatan pun tiba. Farid, bersama 7 pemuda lainnya dari berbagai daerah di Jawa Timur dan NTB, berkumpul di sebuah rumah penampungan di Surabaya. Mereka diberi tas ransel, pakaian seragam kerja, dan tiket pesawat. Tapi ada satu kejanggalan yang tak disadari mereka saat itu. Tujuan di tiket bukan Taiwan, melainkan Phnom Penh, Kamboja. Pak Surya hanya berkata, "Itu cuma transit, dari sana langsung diproses ke Taiwan. Tenang saja, semua legal." Karena minim informasi dan penuh harapan, Farid tak curiga. Di pikirannya, semua ini adalah bagian dari proses yang rumit. Toh, ia bukan satu-satunya yang berangkat. Semua tampak meyakinkan. Sesampainya di Phnom Penh, mereka dijemput oleh pria asing berwajah kasar, didampingi seorang penerjemah setengah bisa bahasa Indonesia. Mereka dibawa ke sebuah bangunan seperti hotel kecil. Di sana, ponsel mereka dikumpulkan untuk alasan keamanan dan proses administrasi. Mereka diminta menunggu 3 hari sebelum dijemput perusahaan. Hari pertama, Farid masih santai. Hari kedua, mulai gelisah. Hari ketiga, suasana mulai berubah mencekam. Seorang temannya yang bertanya soal paspor, langsung dibentak dan dibawa keluar kamar. Tak kembali sampai malam. Malam harinya, Farid dan yang lain dipindahkan ke sebuah gedung besar tanpa nama di pinggiran kota. Dari luar tampak seperti kantor. Tapi begitu masuk, semua berubah. Mereka disuruh duduk di depan komputer. Seorang pria bertubuh kekar dengan wajah dingin masuk dan berkata, "Mulai besok, kalian kerja di sini. Tugas kalian menipu orang lewat internet. Siapa yang tidak mau kerja, akan dihukum. Di sini tidak ada keluar masuk. Kalian milik kami sekarang." Farid terdiam. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak kencang. Ia baru sadar, ini bukan kerja pabrik. Ini penipuan besar-besaran, dan mereka adalah korban perdagangan manusia. Hari-hari berikutnya, Farid hidup dalam tekanan. Ia melihat temannya dipukuli dengan tongkat besi karena mencoba kabur. Seorang pemuda lain dipaksa menonton video penyiksaan agar takut. Mereka diberi makan seadanya,
tidak boleh bicara, selalu diawasi. Tapi di balik mata Farid yang dingin, mulai menyala api perlawanan. Dalam hati ia bersumpah, kalau aku bisa keluar dari tempat ini, aku akan balas. Aku akan hancurkan kalian semua. Ia mulai memperhatikan pintu, kamera, jumlah penjaga. Pelan-pelan, rencana itu tumbuh di benaknya. Dari anak desa yang bermimpi merubah nasib, Farid kini menjadi tawanan mafia internasional, dan yang tersisa hanyalah tekad dan keberanian. Hari demi hari berlalu di dalam pabrik tipu-tipu itu. Farid dan belasan pemuda lain dipaksa bekerja hingga 16 jam sehari. Mereka diberi skrip, akun media sosial, dan nomor-nomor target. Mereka harus menipu orang asing, mengaku sebagai perempuan cantik, investor, atau petugas keamanan. Jika gagal menarik uang, makanan mereka dikurangi. Jika menolak bekerja, siksaan menanti. Farid menuruti semua, tapi hatinya menolak tunduk. Ia menyimpan dendam yang makin menguat setiap malam. Wajah ibunya dan adik-adiknya terus terbayang. Ia sadar satu hal, jika ia tidak bertindak, mereka semua akan hancur selamanya di tempat ini. Suatu malam, temannya Ucup, pemuda dari Sumbawa, dipukuli di depan semua orang karena ketahuan menyelipkan catatan minta tolong di kotak makanan. Ucup berteriak, "Aku mau pulang. Ini bukan kerja. Ini penjara." Dan saat itu juga, ia dibungkam dengan sepatu baja oleh penjaga. Farid berdiri terpaku. Tapi dalam hati, keputusan sudah bulat. Ia akan melawan. Beberapa hari kemudian, Farid mulai bergerak diam-diam. Ia berpura-pura patuh. Tapi ia memperhatikan semua. Waktu ganti shift, jalur CCTV, kebiasaan penjaga, letak barang-barang berat, hingga benda tajam seadanya yang bisa digunakan. Rencana ia matangkan selama 3 hari. Ia bahkan berlatih membuka borgol menggunakan kawat tipis dari kabel USB yang ia curi. Malam itu, ia pura-pura sakit perut. Ia merintih keras dari balik pintu, berguling-guling. Salah satu penjaga membuka pintu sel dan mendekat. Tanpa banyak bicara, Farid menyambar lehernya dari bawah dengan sabuk kain yang ia lipat 2, mencekiknya sampai penjaga itu lemas. Senjata listriknya disambar, borgolnya dibuka, lalu tubuh penjaga diseret ke bawah ranjang. Ia segera membangunkan 2 temannya, Ardi dan Juna. "Sekarang atau mati di sini," bisiknya cepat. Mereka bertiga lari menyusuri lorong belakang. Alarm berbunyi. 2 penjaga lain muncul dari arah tangga. Farid menyerang lebih dulu, menyodok dada penjaga dengan ujung besi kursi. Juna menghantam kepala penjaga satunya dengan botol air keras yang ia bawa sembunyi-sembunyi. Udara malam menyambut mereka saat akhirnya keluar dari gedung. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting. Kamboja malam itu gelap dan asing, tapi satu hal pasti, mereka bebas. Walau luka di lengan Farid mengucur deras, ia tak berhenti. Pagi harinya, mereka tiba di depan pagar Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Petugas keamanan sempat mengira mereka gelandangan. Tapi begitu Farid bicara dengan suara parau, "Saya TKI ilegal, ditipu, tolong kami." Pintu dibuka lebar. Mereka selamat. Tapi dalam hati Farid, perjuangan belum selesai. Ia tahu, di Indonesia, masih ada Pak Surya dan ratusan korban lain yang belum diselamatkan. Farid mengepalkan tangan. Ia telah lepas dari neraka 1, tapi siap terjun ke neraka berikutnya. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemburu. Setelah berhasil lolos dari neraka Kamboja dan mendapat perlindungan di Kedutaan Besar RI, Farid menjalani serangkaian pemeriksaan. Ia dikategorikan sebagai korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Tapi berbeda dari korban lain yang hanya ingin pulang dan melupakan semuanya, Farid justru memohon agar tetap dilibatkan. "Saya nggak bisa diam. Di kampung saya, banyak yang masih bisa jadi korban. Saya harus bongkar semua." Pihak KBRI menaruh perhatian. LSM yang menangani perdagangan manusia menghubungkannya dengan tim penyelidik di Jakarta. Farid mulai membuka semua informasi tentang Pak Surya, calo licik dari Surabaya yang mengatur keberangkatannya. Namun penyelidikan membuktikan sesuatu yang lebih mencengangkan. Pak Surya bukan bos besar. Ia hanya perantara. Otak jaringan ini berada di Jakarta,
Di balik perusahaan agen tenaga kerja bayangan yang berkantor di sebuah ruko, namun menyimpan gudang penyekapan di kawasan industri sepi di luar Jakarta Timur. Farid ditawari dua pilihan, tinggal di tempat perlindungan atau ikut membantu penyelidikan sebagai saksi lapangan. Tanpa ragu, ia memilih yang kedua. Dengan menyamar sebagai calon korban baru, Farid kembali masuk ke jaring yang pernah menelannya. Kali ini dengan alat rekam kecil di sakunya, dan keberanian yang berlipat ganda. Ia pura-pura datang sebagai pemuda baru dari Madura yang butuh kerja apa saja. Prosesnya persis seperti yang dulu ia alami. Wawancara kilat, dijanjikan gaji besar, lalu diajak ke sebuah bangunan tua. Tapi kali ini, Farid tahu, ini jebakan yang ia sendiri yang pancing. Sesampainya di gudang, ia tak hanya menemukan kantor, tapi ruangan-ruangan tertutup berisi kasur tipis dan puluhan pemuda dan wanita yang dikurung seperti binatang. Beberapa menangis, beberapa tampak pasrah. Farid nyaris meledak emosi. Tapi ia tahu, dia harus menahan diri agar rencana penyergapan berhasil. Malam itu, Farid berhasil mengirim titik koordinat lokasi gudang melalui sinyal khusus yang dipantau oleh tim kepolisian dan aktivis anti perdagangan manusia. Tapi salah satu penjaga curiga, dan ketegangan pun memuncak. Saat ketahuan memegang alat rekam, Farid tak punya pilihan. Ia menyerang lebih dulu. Dengan tangan kosong, ia melawan dua penjaga. Pukulan bertubi-tubi mendarat, namun Farid tetap berdiri. Ketika satu penjaga mencoba lari, Farid mengejarnya, menyambar tongkat kayu dan memukul lututnya hingga roboh. Keributan di dalam gudang menjadi sinyal akhir. Tak lama kemudian, sirene polisi meraung dari kejauhan. Tim gabungan dari Polda dan LSM masuk ke lokasi, mengepung area. Di tengah gudang yang penuh teriakan, asap, dan lampu temaram, Farid berdiri dengan wajah babak belur, tapi tegar. Belasan korban digiring keluar. Beberapa menangis sambil memeluknya. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Mas, kalau bukan karena kamu, kami bisa mati di sini." Dan malam itu, di balik kesunyian kawasan industri, neraka kecil itu akhirnya ditutup selamanya. Beberapa hari setelah penggerebekan itu, nama Farid mulai muncul di berita online. Ia tak menyangka, kisahnya menyentuh hati banyak orang. Namun Farid tidak mencari sorotan. Ia hanya ingin satu. Agar tidak ada lagi anak muda seperti dirinya yang dijebak mimpi palsu dan berakhir di neraka perdagangan manusia. Di kampung halamannya di Madura, ibunya, Bu Asyah, tak kuasa menahan tangis saat mendengar kabar itu. Farid bukan hanya anak saya, dia sudah jadi anak banyak orang. Jadi pelindung bagi mereka yang tak punya suara, katanya kepada wartawan lokal. Pemerintah memberikan penghargaan. LSM mengajaknya menjadi duta penyuluhan bahaya TPPO, dan ia setuju. Ia kini berkeliling dari desa ke desa, dari pesantren ke balai desa, memberi edukasi langsung kepada para pemuda dan orang tua tentang risiko menjadi TKI ilegal, ciri-ciri agen palsu, dan langkah-langkah hukum yang bisa diambil. Tapi di balik semua itu, Farid tetaplah Farid. Pemuda pantai yang masih suka duduk di tepi laut sambil memandangi ombak. Kadang, ia termenung dalam diam, mengenang wajah-wajah mereka yang tak selamat. Teman-teman yang tak bisa kabur. Nama-nama yang tak pernah muncul di layar TV. Kalau saya bisa kembali ke masa itu, katanya suatu kali dalam wawancara, saya ingin bilang ke diri saya sendiri, jangan percaya jalan pintas. Tapi karena saya sudah lewat jalur kelam itu, biar saya yang teriak sekarang, biar orang lain gak jatuh di lubang yang sama. Farid bukan tentara. Ia bukan polisi. Ia hanya anak muda biasa yang nekat. Tapi keberaniannya menyalakan harapan. Ia buktikan bahwa satu orang bisa membuat perubahan. Bahwa kebenaran, jika diperjuangkan dengan hati dan keberanian, bisa mengalahkan sistem sekejam apapun. Kalau kamu suka kisah seperti ini, klik like dan bagikan videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu punya cerita serupa? Mari saling menguatkan.